Assalamualaikum adik-adik kelas 9. Kali ini kita akan bahas soal untuk persiapan US atau ujian sekolah kelas 9. Oke, kita lihat soal yang pertama. Dari tabel berikut, pasangan besaran pokok, satuan internasional dan alat ukur yang benar adalah. Oke, ini materi bab pertama di kelas 7 ya, materi pengukuran. Oke, kita lihat adik-adik, besaran pokoknya panjang. Benar ini besaran pokok, tapi satuan internasionalnya salah. Harusnya di sini meter ya. Oke, alat ukurnya benar ya. Oke. Untuk yang kedua, massa harusnya ini kilogram bukan gram ya. Jadi salahnya di sini. Alat ukurnya benar ya. Oke, untuk yang ketiga, suhu harusnya suhu ini satuan internasionalnya adalah Kelvin ya, bukan Celsius ya. Harusnya Kelvin. Alat ukurnya benar. Kuat arus listrik ampere meter benar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Adik-adik kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Ini maksudnya grafiknya ya. Segenggam es bermassa 100 gram ya. Berarti es massanya 100 gram. Oke. Kemudian dipanaskan dari suhu minus 10 derajat Celcius. Ini bisa dilihat di tabel ya adik-adik, atau di grafik ya. Minus 10 sampai 10 derajat Celcius ya. Oke, jika kalor lebur es 80, kalor jenis es 0,5 dan kalor jenis air 1, maka berapa banyaknya kalor dari proses A, B, C, D? Berarti dari A ya ke B, ke C, ke D. Ini ada 3 selang adik-adik ya. Dari A ke B itu kita sebut kalor yang diperlukan adalah Q1. Dari B ke C kita buat ini Q-nya Q2. Dari C ke D ini Q3. Kita cari satu-satu adik-adik ya. Kita cari Q1 terlebih dahulu. Q1 ini rumusnya M kali C kali delta T. Karena ini ada kenaikan suhu dari minus 10 naik ke 0 derajat Celcius ya. Ini minus 10 naik 0 ya. Kita masukkan angkanya adik-adik. Masanya ini 100 ya dari sini. Kalor jenisnya di sini kondisinya masih S ya. Yang di bawah 0 ini S. Maka kita pakai kalor jenis S ya. Kalor jenis S itu di sini ya 0,5. Oke, kita masukkan 0,5. Delta T adalah perubahan suhu dari minus 10 naik ke 0 ya. Ini naik 10 derajat Celcius. Kita buat di sini 10. 100 kali 0,5 50 kali 10 500 ya. 500 kalori. Ini Q1-nya. Oke, ini yang di posisi 1 yaitu A ke B. Oke, sekarang yang kedua adik-adik ya, yaitu di posisi Q2 yaitu B ke C. Ini tidak terjadi kenaikan suhu, dia datar ya seperti ini. Ini adalah perubahan dari S jadi air. Ini 0 yang di titik B ini S, kemudian di titik C dia menjadi air. Ini proses melebur. Jadi rumusnya massa kali kalor lebur ya. Sehingga Q2 massanya itu 100, kalor lebur di sini adik-adik ya 80 ya. 100 kali 80 ya. Hasilnya adalah 8000 ya. Q2-nya 8000 kalori. Oke, kemudian kita cari Q3 adik-adik ya. Yang di posisi ketiga yaitu dari C ke D, itu rumus Q-nya yaitu M kali C kali delta T. Karena terjadi kenaikan suhu ini dari 0 derajat Celcius naik menjadi 10 di sini. Ya naik 10 derajat Celcius. Masanya 100. Di sini Q3 ini sudah jadi air di sini adik-adik. Maka kalor jenis atau C-nya kita pakai C air yaitu 1. Delta T-nya dari 0 derajat Celcius naik ke 10 itu 10. 100 kali 1 kali 10 yaitu 1000 kalori. Oke, jadi dari A ke D kalori yang dibutuhkan kita jumlahkan adik-adik ini. 500 tambah 8000 tambah 1000 ya. Jadi 9500 ya adik-adik. Oke, jadi Q totalnya ditambahkan 500 tambah 8000 tambah 1000. Jadi hasilnya Q totalnya 9500 kalori ya. Jawabannya A.
Adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Bagian sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi atau pembentukan energi sel ditunjukkan oleh nomor. Oke adik-adik, sebagai tempat respirasi atau pembentukan energi ini adalah fungsi dari mitokondria. Ya, mitokondria adik-adik kita tahu ini yang nomor 5 ini ya. Ini adalah mitokondria, jawabannya C. Selain mitokondria, adik-adik harus hafal juga bentuk-bentuk organel sel yang lain dan fungsinya. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini seorang pembalap meluncur di jalan seperti pada gambar, mengayuh sepeda jenis gerak lurus berubah beraturan yang terjadi ketika melalui lintasan CD dan AB. Adik-adik lihat CD terlebih dahulu ya. Di opsinya CD dulu. CD ini sepeda akan melambat ya adik-adik ya. Ini diperlambat. GLBB diperlambat. Berarti ini salah, ini salah. Antara C dan D. Kemudian AB. Ini AB adik-adik. Ini makin cepat ya adik-adik. Dipercepat. Ya. Maka ini tadi diperlambat antara ini ya. Dari sini tadi ini dah pasti salah dia AB. Yang ini dipercepat, yang AB dipercepat ini. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Kebiasaan duduk yang salah dapat mengakibatkan kelainan pada tulang punggung seperti gambar berikut. Jenis kelainan seperti yang ditunjukkan pada kedua gambar tersebut berturut-turut. Adik-adik lihat gambar 1 ini membentuk huruf S ya, tulang belakangnya ya. Oke, ini adalah skoliosis ya, antara A dengan B ya. Untuk gambar 2 ini tulang belakang yang paling bawah ini melengkung ke dalam. Ini adalah lordosis ya. Jawabannya B. Adik-adik, kita lihat soal yang ke-6. Jika kacang bulat B besar B kecil, ini intermediate ya, bulat membawa sifat kisut yang B kecil ini ya. Kemudian disilangkan dengan kacang bulat B besar yang dominan, maka hasil persilangannya adalah, adik-adik kita buat di sini B besar kita silangkan dengan B besar B kecil. Ini gametnya B besar saja, yang ini B besar B kecil ya. Oke, kita buat papan catur seperti ini adik-adik biar lebih jelas ya. Oke, ini kita silangkan ya. Ini B besar B kecil, ini B besar aja ya. Ini yang B besar B kecil, ini B besar ya. Kemudian ini B besar kali B besar, B besar B besar, B kecil kali B besar itu B besar B kecil ya. Ini bulat ya. Ini juga bulat, tapi membawa sifat kisut atau B kecil, intermediate. Tapi kalau yang kisut itu B kecil adik-adik. Jadi yang jawabannya yang terjadi adalah bulat dan bulat intermediate. Jadi 50% bulat, kemudian 50% juga bulat yang intermediate ya. Jadi jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-7. Adik-adik lihat di sini ya, benda-benda bermuatan listrik digantung seperti ini. B dengan B, ini B dengan A ini saling tarik menarik, C dengan D tarik menarik ya. Kemudian diketahui bahwa muatan C itu positif. Maka yang ditanya A, B, D, dan E. Adik-adik, ini C dengan D, dia kalau ini positif, maka ini negatif yang D. Kenapa? Karena kalau dia muatan yang berlainan jenis, dia saling tarik-menarik. Tetapi kalau sejenis tolak-menolak ya. Jadi yang ini, yang B, dia tolak-menolak dengan C, maka ini adalah positif. A-nya negatif, karena dia tarik-menarik A dengan B. D dengan E dia tolak menolak, ya berarti E-nya negatif ya. Jadi jawabannya A-nya negatif ya. B-nya positif, negatif positif. D-nya negatif, E-nya negatif. Jadi jawabannya B. Adik-adik, kita lihat soal yang ke-8. Perhatikan gambar, ini gambarnya adik-adik ya. Jika R1 10 ohm, R2 10 ohm, R3 dan R4 ini 8 ohm, 8 ohm juga ini. Pertanyaannya berapakah kuat arus yang mengalir? Kita cari dulu hambatan pengganti adik-adik. Ya ini R1, R2 dan ini diganti seperti ini adik-adik. Ini R1, ini R2,
R3 dan R4 ini kita paralelkan ya, bentuknya kan ini paralel, bercabang ya Adik-adik. Bercabang, maka kita paralelkan jadi RP di sini. Maka gambarnya jadi seperti ini. Kita cari dulu besarnya RP ya. Kalau R1 ini kan 10, R2 10. RP kita cari dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R3 8 tambah 1 per R4 8 juga di sini, sehingga 1 per RP 2 per 8. Jadi RP dibalikkan Adik-adik, 8 naik ke atas, 2 turun ke bawah. 8 bagi 2 dapat 4. Jadi hambatan yang 3 dan 4 ini diganti dengan RP yaitu sebesar 4 ohm. Oke, kemudian ini yang R3 dan 4 dah menjadi RP, maka R1, R2 dan RP ini seri ya Adik-adik, karena tak bercabang lurus ya. Maka kita ganti jadi satu buah, yaitu namanya RS. RS itu adalah hasil jumlah R1 tambah R2 tambahkan dengan RP ya, sehingga hasilnya adalah 10 tambah 10 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 24 ohm. Oke, ini R-nya. I-nya kita cari ya, berapa I-nya? Ini kan 12 volt tegangannya. Maka kita gunakan rumus hukum Ohm, kan V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V bagi R. Maka I sama dengan V-nya 12 volt, R-nya R yang sudah total tadi ada RS ini, yaitu 24 ya, sehingga I sama dengan 12 bagi 24, hasilnya 0,5 ampere ya, jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer, berarti ini NP adik-adik ya, 1500 lilitan, dan 300 lilitan sekunder NS 300 bila tegangan sekunder VS yaitu 3 volt. Pertanyaannya berapa tegangan primer? Oke adik-adik, kita gunakan rumus PV per VS sama dengan NP per NS ya, kecuali ada I adik-adik. Kalau I baru PV per VS sama dengan IS dibalikkan ya, baru IP di bawah. Tapi yang di sini adalah tegangan dan jumlah lilitan saja. VV yang ditanya kita buat VV saja, VS 3 volt, NP 1500, NS 300. Kita coret 02 ini ada ya. Ini 2 coret, sehingga PV per 3 sama dengan 15 per 3. Ini boleh kita coret adik-adik. 15 bagi 3 5, di sini tinggal 1 ya, sama-sama kita bagi 3. Kita kali silang, VV kali 1 yaitu 1 VV ya. 1 VV. 3 kita kali silang dengan 5, 15 ya, sehingga besarnya VV 15 bagi 1. Hasilnya adalah 15 volt. Jawabannya B. Jadi kita lanjut soal yang ke-10. Pembuatan tempe merupakan contoh bioteknologi konvensional. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan menggunakan bantuan jamur Rhizopus sp. Manfaat yang didapatkan dari penerapan bioteknologi tersebut adalah: apakah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, apakah yang B meningkatkan nilai gizi dari makanan, C memanfaatkan jumlah kedelai yang berlebihan, D mengubah bentuk bahan makanan tersebut. Yang paling tepat adalah manfaatnya adalah meningkatkan nilai gizi dari makanan tersebut, B. Adik-adik, untuk bagian pertama ini kita bahas 10 soal saja ya, karena nanti kalau terlalu panjang videonya akan membosankan ya. Jadi untuk sambungannya kita akan bahas nanti pada video bagian yang kedua. Ya adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi US atau ujian sekolah mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.